Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Selamat berjumpa di MCM TV, suara dari Masjid Cut Mutia Menteng, Jakarta Pusat. Semoga seluruhnya diberikan kesehatan dan juga kemudahan dalam segala, amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala memberikan bekal kepada kita sebuah senjata yang sering kita kenal dengan Al-Mu'awwidhatain. Ada dua surat merupakan surat untuk perlindungan. Tentu adalah bukan perlindungan dari benda-benda yang tampak, tapi adalah perlindungan dengan benda-benda sesuatu yang tidak tampak. Karena kalau sesuatu yang tampak pastinya diserahkan kepada kita sendiri. Lakukanlah sendiri apa yang kamu mau, tapi ada sesuatu hal yang kita tidak sanggup melakukannya dan tidak sanggup menolaknya. Apa itu? Tentu ada hal yang gaib. Oleh karenanya Allah turunkan dua senjata, Al-Mu'awwidhatain. Oleh karenanya kita ini diajarkan oleh Allah segala hal yang ada di muka bumi ini. Ada dua hal. Yang pertama, hal yang tampak diserahkan kepada kita sendiri. Ada dua hal yang tidak tampak diserahkan kepada Allah. Maka Al-Mu'awwidhatain ini adalah ayat atau surat untuk perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disebut Al-Mu'awwidhatain? Karena ayat ini mengandung perlindungan kepada segala sesuatu yang gaib. Ayat itu berbunyi, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad, dan ditambah qul a'udzu birabbin nas sampai selesai. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika ayat ini turun ada sebuah kejadian yang dialami oleh Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sakit, tersihir ternyata. Begitu tidak sembuh-sembuh, datanglah dua malaikat yang menghampirinya, berdialog di depan Nabi ini, menceritakan tentang sakitnya Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW. Satu berkata kepada malaikat yang nomor dua, yang satu mengatakan, wahai malaikat atau wahai kawan, kenapa Muhammad ini, katanya. Jawaban dia jawab adalah dia sedang kena sihir. Nah, di mana letak sihirnya? Di satu sumur yang jauh dari sini, tempat orang Yahudi. Nah, kemudian Nabi mendengar cerita kisah itu, lalu menyuruh sahabatnya untuk mencari letak daripada sihir itu. Kata malaikat itu, apa yang dibuat atau yang dilakukan dengan cara apa? Dengan cara mengambil rambut Nabi ketika rontok, lalu diambil, lalu dibungkus dengan pelepah kurma, lalu diikat-ikat menjadi 11, lalu dimasukkan dalam sumur, lalu ditusuk dengan jarum. Oleh karenanya, pada saat itu Rasul mendengar, lalu dia utus sahabatnya untuk mencari dan menemukannya. Ternyata benar, saudara-saudara. Begitu ditemukannya, apa yang terjadi? Maka Allah turunkan ayat atau surat 2 ini, yaitu Al-Falaq dan An-Nas, 11 ikatan di dalamnya. Ketika Rasul membacakan Qul a'udzu birabbil falaq, satu ayat, Rasul terasa agak ringan. Min syarri ma khalaq, agak ringan lagi. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, agak ringan lagi. Sampai 11 ayat dari Qul a'udzu birabbil falaq sampai An-Nas selesai. Artinya apa? Ini ayat atau surat luar biasa. Kalau kita sudah lihat sesuatu, maka kita diperintah untuk merubahnya sendiri. Tapi kalau kita nggak melihat sesuatu, tapi ada, serahkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya, Islam telah menuntunnya. Di antaranya adalah membaca Falaq dan An-Nas. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada satu ketika Nabi SAW menjelang mau tidur. Nabi tahu orang yang sedang tidur itu adalah bagaikan orang mati. Coba katakan, orang yang tidur bagaikan orang mati. Dalam Al-Quran terangkan begitu. Tidak terasa, kalah dengan semut, bahasa kita gitu. Ketika ada semut, maka dia lebih menang semut itu. Maka ketika kau tidur, serahkanlah kepada Allah yang maha tidak tidur dengan membaca Falaq dan Nas. Nabi membacanya, lalu ditiupkan di telapak tangannya, lalu diusapkan ke muka, kepala, muka dan badannya semampunya.
Itulah tuntunan yang dialami oleh Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW, tentunya adalah kepada umatnya. Yang terakhir ada qul a'udzu birabbin nas, itu perlindungan jiwa manusia, kesadaran. Kesadarannya apa? An-nas itu artinya adalah manusia. Kalau manusia mau selamat dunia dan akhirat, bukan saja berlindung kepada Allah, tapi berlindunglah diri dari godaan setan yang merasa hebat. Coba ingat, manusia ketika sudah merasa hebat itu diganggu setan. Hebatnya apa? Kadang-kadang manusia bisa merasa seperti Tuhan. Maka manusia yang hebat adalah merasa manusia dan jadi manusia. Hancurlah manusia kalau merasa jadi Tuhan. Contohnya, orang sering berkata ketika anak kita tidak mau sekolah, tidak mau belajar misalnya, kita sudah lebih dahulu mengatakan, kalau kamu nggak belajar mau makan apa? Kalau kamu nggak bersekolah mau jadi apa? Saudara, ini kerjaan Tuhan, tidak pantas bagi kita untuk katakan begitu. Tapi kadang-kadang kita juga nggak boleh jadi seperti malaikat, terlalu suci, merasa suci. Apa itu? Merasa orang lain salah semua, kita sendiri yang paling hebat dan suci. Itu punya malaikat, jangan kita ambil. Kita ini manusia, adalah gabungan dari salah dan dosa. Al-insanu makhluk khata'u wa nisyan. Ketika manusia itu merasa bahwa manusia, justru itulah manusia kedudukan yang paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia merasa Tuhan, rendahlah dia. Kalau manusia merasa malaikat, rendahlah dia. Tapi kalau manusia itu merasa manusia, maka dialah yang paling tinggi, karena ingat, surga disediakan bagi manusia, bukan disediakan untuk malaikat. Ya. Ana basyarun mislukum yuha ilayya, kata Nabi, aku ini manusia seperti kalian. Nabi mulia ketika ngaku menjadi manusia. Coba kalau ngaku menjadi malaikat, gak ada yang mau dekat kepada Nabi karena ketakutan. Oh hebatnya. Oleh karena itu kedudukan manusia dikawal oleh malaikat. Coba bayangkan, Nabi Muhammad didatangi oleh malaikat. Semua fasilitas wahyu diturunkan kepada Nabi, malaikatlah yang mengantarkannya. Berarti itu tanda bukti kemuliaan. Mudah-mudahan kita dijadikannya Allah. Dengan dua surat ini kita dijadikan orang yang berlindung kepada Allah selamat dunia dan akhirat. Demikian sekelumit tentang keutamaan surat Falaq dan Nas. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.